Selamat siang, silakan duduk dengan nyaman. Perkenalkan saya Dr. Intan yang bertanggung jawab atas seluruh klinik pada hari ini. Baik, sebelumnya Bapak, di sini kita samakan terlebih dahulu ya biodata pasiennya. Namanya siapa? Enceng, Enceng. Usianya 45 tahun. 45 tahun. Baik. Nah, Bapak Enceng sudah menikah? Sudah. Sudah. Nah, baik. Bapak Enceng, ada yang dapat saya bantu terkait keluhannya? Iya, ini ada benjolan, Dok. Benjolan di sebelah mana? Di perut kanan bawah. Oke, di perut kanan bawah. Nah, itu di kanan disertai dengan di sebelah kiri atau kanan aja, Pak? Kanan aja. Kanan aja, oke. Nah, itu sejak kapan, Bapak? Sejak 1 minggu. Oh, 1 minggu yang lalu ya, baik. Nah, itu benjolannya ukurannya besar atau seperti apa mungkin, Pak? Bisa dikatakan? Sebesar bola bekel. Oh, sebesar bola bekel. Cukup berarti apa ya? Cukup besar. Oke, nah Bapak, sifat benjolannya itu sendiri saat Bapak melihat apakah hilang timbul atau misalnya menetap atau terus-menerus benjolannya itu ada di sana? Menetap, Dok. Oke, menetap. Kemudian Bapak kan itu rasanya tidak nyaman ya, Pak ya? Iya. Ada nggak misalnya faktor-faktor pada saat Bapak sedang angkat-angkat barang misalnya? Oh iya, Dok, lagi angkat beban berat. Langsung ada tonjolan. Oke, ada tonjolan. Nah, sebelumnya Bapak di sini pekerjaannya apa ya? Kuli bangunan, Dok. Oke, kuli bangunan ya. Oke. Nah, di situ bisa jadi faktor ya, Pak ya. Nah, pada saat Bapak angkat-angkat berat tersebut langsung ada tonjolan, Pak. Iya. Oke. Benar. Pernah tidak Bapak misalnya seperti menekan tonjolannya? Iya, Dok, ditekan. Bagaimana hasilnya? Ada tonjolan, Dok. Pada saat ditekan apakah sudah tidak ada lagi waktu itu? Udah beberapa bulan, saat ditekan lagi udah hilang gitu. Oh, Terus iya. ada lagi sekarang gitu. Oh, sekarang mah menetap ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, terus tadi berarti apakah ada faktor yang memperingan, Pak? Atau makin berat? Semakin berat sih, Dok. Oke. Nah, kemudian Bapak tadi berarti semakin berat dan sekarang tidak bisa ditekan kembali ya, Pak ya? Iya. Nah, kemudian Bapak untuk misalnya benjolannya kan semakin berkembang. Pada saat Bapak tekan itu semakin sakit dan semakin bengkak tidak, Pak? Iya, semakin bengkak dan nyeri. Oke. Itu terus menerus, Pak, atau misalnya beberapa kali saja? Beberapa kali, cuman agak sering sekarang. Oke, agak sering ya. Baik Bapak, kemudian Bapak apakah sebelumnya Bapak punya gejala mual, muntah dalam 1 minggu ini? Tidak ada. BAB dan buang air kecilnya bagus, Pak? Lancar. Lancar ya. Oke, tidak ada gangguan, Pak? Iya, tidak ada. Oke, kemudian Bapak misalnya waktu BAB itu susah untuk misalnya mengenjan atau misalnya pada saat buang air kecil itu susah. Seperti itu tidak, Pak? Tidak. Oke, ada demam tidak, Pak, sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada, baik. Nah, Bapak sebelumnya pernah mengalami benjolan seperti ini tidak? Ada sih berapa bulan. Oke, oh ya beberapa bulan saja, Pak ya. Iya. Kemudian sekarang setelah 1 minggu benjolannya tidak bisa ditekan lagi. Iya. Oke. Nah, Bapak sebelumnya pernah mengalami operasi hernia, Pak? Belum? Oke, belum ya. Atau misalnya Bapak sebelumnya pernah mengalami batuk atau batuknya itu sangat kronis jadi sangat lama. Pernah tidak, Pak? Tidak. Tidak ya. Oke, baik Bapak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya untuk menegakkan diagnosisnya yang dimana di sini saya akan prepare terlebih dahulu yang dimana di sini terdapat pen light, ada hand glove, ada hand sanitizer, kemudian ada tisu dan di sini saya akan cuci tangan 6 langkah menurut WHO terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Bapak di sini saya akan melakukan pemeriksaan ini tujuannya agar kita sama-sama mengetahui bahwa benjolan tersebut di bagian mana, kemudian juga agar nanti saya mengetahui tipe atau sifat dari benjolan Bapak ya. Nah, kemudian di sini juga terasa kurang nyaman ya, Pak, karena nanti Bapak harus buka celananya, kemudian akan saya tekan di bagian yang nyeri atau di bagian tonjolannya. Kemudian di sini juga saya akan meminimalisir ketidaknyaman tersebut dengan membawa satu perawat yang lain ya, Pak ya. Jadi di sini bukan kita berdua aja ya, Pak ya, ada yang lain gitu. Apakah Bapak sudah setuju untuk dilakukan pemeriksaan? Ya, setuju. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan ditemani perawat ya, Pak ya. Oke, silakan Bapak untuk ke meja pemeriksaan. Ya. Oke. Setelah prepare equipment, ada meja pemeriksaan, stetoskop, glove, lalu ada pen light, dan ada hand sanitizer. Saya akan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menurut WHO menggunakan hand sanitizer.
Kemudian dikeringkan menggunakan tisu dan dihangatkan. Setelah itu saya akan menggunakan hand glove yang sesuai dengan ukuran tangan. Nah, setelah itu di sini saya akan melihat terlebih dahulu general observasi kepada pasien mengenai kesadarannya. Nah, pada pasien ini terlihat datang dengan kompos mentis, kemudian di sini tidak ada tanda-tanda cemas, stres, atau suasana hati yang tertekan, kemudian juga tidak ada kegelisahan, immobile-nya di sini baik, kemudian pada wajahnya juga tidak pucat. Kemudian di sini saya akan meminta pasien, Bapak mohon maaf silakan untuk berdiri dan silakan untuk membuka celana bagian bawahnya ya. Terima kasih. Terdapat benjolan pada daerah skroata. Kemudian saya akan memeriksa benjolannya. Warna benjolannya tidak kemerahan. Kemudian lokasinya ada di right inguinal. Lalu tidak terdapat edema. Nah, setelah saya melihat benjolannya atau tonjolannya, di sini saya akan mempalpasi. Yaitu saya akan menentukan apakah terdapat nyeri tekan, Pak? Tidak. Oke. Pada pasien ini tidak terdapat nyeri tekan. Kemudian di sini saya meraba atau menekan bahwa isinya juga tidak kistik dan tidak krepitasi. Kemudian saya akan melakukan tes transilluminasi yang dimana khusus untuk skrotum, yang dimana saya akan melakukan untuk menentukan apakah terdapat hidrokel di ruangan yang gelap di sini menggunakan pen light. Nah, kita akan meletakkan pen light ini di skrotum bagian bawah. Lalu kita konfirmasi. Nah, setelah ruangan gelap dihidupkan pen light-nya. Nah, di sini pada pasien ternyata negatif. Kemudian saya akan mencoba untuk memasukkan benjolannya secara manual dengan jari saya. Ya, kemudian mulai dari bagian ring eksternal, kemudian di sini ke bagian paling bawah dari ring eksternal atau bagian bawah dari benjolan. Kemudian saya akan menekannya dari paling bagian bawah ke internal ring dan ditekan seperti ini. Nah, kemudian jika tidak berhasil, ternyata masih terdapat benjolan, saya akan menghentikan. Nah, pada pasien ini tidak berhasil, jadi saya hentikan. Namun, jika prosedur berhasil, itu ditunjukkan benjolannya akan menghilang di situ. Kemudian, bisa juga terdapat suara atau tanpa adanya suara gemericik seperti tidak terdapat benjolan. Nah, setelah itu, saya juga akan meletakkan jari telunjuk kanan saya di atas kanalis inguinalis atau letakkan jari kanan pada external ring dan pada jari yang berlawanan dari internal ring. Nah, kemudian di sini saya akan minta pasien untuk silakan Bapak mohon maaf silakan mengaden ya Pak untuk melakukan manuver valvasa. Nah, kita ulangi. Nah, setelah itu kita tentukan posisi benjolannya dan kita kaitkan dengan ligamennya. Ternyata pada pasien ini adalah ligamen inguinalis. Nah, jadi bisa dikaitkan dengan hernia pada inguinalis. Misalnya yang indirect itu tidak ada benjolan, jika dikompresi jari lepas benjolannya akan muncul kembali. Namun jika hernia inguinalis direct benjolannya bulat di atas ligamentum inguinalis, kemudian jika hernia femoralis, benjolannya di bawah ligamen dari inguinalis. Nah, pada pasien ini hernia inguinalis indirect. Silahkan Bapak untuk bisa memakai kembali celananya. Kemudian di sini saya akan membuka hand glove dan cuci tangan 6 langkah. Baik, kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan lain, namun pada pasien ini tidak terdapat gangguan pada sistem lain, jadi tidak perlu. Kemudian di sini, baik Bapak, saya akan melakukan simpulannya Pak. Jadi pada Bapak ini terdapat hernia inguinalis ya, namun secara kedokterannya adalah hernia inguinalis lateralis dextra atau bagian kanan, indirect, irreponsible. Nanti saya akan merujuk Bapak ke dokter bedah ya Pak ya.
Ya, terima kasih Bapak.